Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana menerapkan atau menginstal software ERP ya. ERP. Kita tahu bahwa Enterprise Resource Planning ini menjadi kebutuhan untuk saat ini karena terkenal dengan integrasinya, sehingga ERP ini bisa menghubungkan dari berbagai macam departemen atau bagian dalam perusahaan itu menjadi satu database terpusat, sehingga perubahan di satu departemen itu akan langsung diterima di bagian yang lain, sehingga menjadi mempercepat keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Kita tahu bahwa semakin cepat keputusan itu diambil dan semakin akurat data yang diperoleh, maka akan semakin cepat pula profit perusahaan itu akan menjadi diperoleh. Nah, kalau dulu kita belajar tentang misalkan pemrograman komputer, kita bagaimana cara membuat program, kemudian dikembangkan, dihubungkan dengan basis data yang menjadi sebuah sistem informasi ini kemudian digunakan di berbagai tempat, misalnya di keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan sebagainya. Maka ketika masing-masing departemen dihubungkan menjadi satu terintegrasi, maka disebut dengan ERP. ERP ini memang untuk saat ini dikembangkan, digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar ya, seperti PLN, kemudian yang pernah kita ketahui ya Semen Gresik, yang kita Coca-Cola dan sebagainya, karena memang investasinya sangat mahal. Saya pernah ketemu dengan salah satu perusahaan di Semarang, itu untuk satu modul saja di departemen produksi waktu itu beliau mengatakan bahwa investasinya 4 miliar. Kemudian setiap orang pegawai yang mengoperatori itu, maka dia ditraining dengan investasi biaya pelatihan itu 120 juta. Sehingga ini memang software yang mahal ya. Tapi keuntungannya juga luar biasa ya. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya ERP ini itu menjadi cepat ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ketika kita ingin belajar ERP padahal kita tidak memiliki softwarenya? Yang paling terkenal adalah SAP ya, yang paling terkenal. Kemudian di bawahnya ada bisa belajar lewat Odoo. Hanya Odoo ini harus online ya, harus online. Ini bisa Anda coba-coba seperti saya akan tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Nah, kita pakai Mozilla ya. Nah, Odoo ini bisa dipelajari free, open ya, free gratis ya. Dan ini memuat banyak modul. Misalkan ini ya. Di sana ada banyak ya, ada banyak modul yang bisa kita pelajari. Nah, kita lihat di sini ya. Ada CRM, ada point of sale, ada sales ya, kemudian bisa digunakan untuk buat project, time sheet, dan untuk melakukan pengelolaan di bagian inventory atau gudangnya, kemudian MRP-nya, material requirement planning-nya. Sehingga ketika kita menggunakan ERP ini bisa kita bayangkan bahwa data itu diambil dari lini yang paling kecil dan kemudian diolah, kemudian bisa menghasilkan otomatis perencanaan di perusahaan, misalkan untuk inventory-nya, untuk perencanaan bahan bakunya, untuk forecastingnya dan lain sebagainya. Di sini sudah otomatis sehingga ini software yang
menjanjikan banyak keuntungan, banyak percepatan, banyak keunggulannya di software ini. Nah, Odoo ini salah satu yang recommended, yang direkomendasikan bagi perusahaan-perusahaan maupun mahasiswa yang pengen belajar secara online ya di ERP itu. Nah, saat ini ya saya mungkin di video-video yang lalu atau Anda bisa lihat juga di video channel kita ini tentang pengelolaan bagaimana mengoperasikan Odoo. Nah, untuk sekarang ini saya akan berikan alternatif yang lain untuk mengantisipasi kalau kita tidak online padahal kita ingin belajar. Kemudian yang kedua, untuk mempercepat proses ya, karena kalau online kadang ada kendala bagi beberapa wilayah yang memang tidak memiliki sinyal yang kuat ya. Untuk itu bagi mahasiswa dan lain sebagainya ada alternatif lain, yaitu menggunakan namanya web ERP ya, web ERP. Nah ini, oh ini ya, ini ya. Oke, nah web ERP ini adalah sebuah software ERP yang bisa diinstal di komputer ya, sehingga kita bisa belajar lebih jauh, bisa mengotak-atik ERP di komputer kita tanpa harus khawatir terhadap kecepatan maupun sinyal internet ya. Anda bisa download di sini, nanti silahkan dilanjutkan dan seterusnya ya. Oke, sampai nanti dia terdownload. Nah, kalau dia sudah terdownload, nanti dia akan seperti ini. Kebetulan saya sudah download ya, nanti tinggal diklik saja ya. Saya download, saya di sini ya, saya sudah download. Dia ada bentuknya seperti ini di sini. Nah, dalam bentuk zip, awalnya dia dalam bentuk zip di sini ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah di zip ini, kemudian Anda bisa ekstrak dulu ya, diekstrak, nanti jadinya seperti ini dalamnya. Nah, ini ya, ada. Nah, ini yang nanti bisa kita install. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginstalnya di komputer kita. Yang harus Anda siapkan adalah Anda harus punya SAM atau PHP, MySQL atau Postgre ya, yang ada di komputer kita. Nah, yang paling gampang daripada kita install satu-satu adalah kita pakai SAM. SAM di sini ya. Anda bisa download ini SAM ya. SAM ini dia sudah berisi PHP, Apache dan MySQL. Jadi ada yang digunakan untuk menjalankan website, ada yang digunakan untuk menjalankan database, yang digunakan untuk bahasa pemrogramannya sudah ada. Nah, harus ada ya, ketiga software ini harus ada. Nah, daripada install satu-satu, maka ada paket yang sudah berisi ketiga itu yang namanya SAM. Nah, nanti Anda bisa pilih sesuaikan dengan spek yang ada di komputer Anda. Dan komputer ini sudah ada sehingga saya akan langsung buka ya. Nah, untuk sebagai pengganti server ya, sebagai pengganti server ini ya, SAM. Nah, ini kita akan nyalakan server kita di sini. Ini sebagai pengganti server SAM. Nah, ini SAM, klik SAM control panel. Nah, nanti kalau Anda sudah download SAM, maka kemudian Anda install. Setelah Anda install, kemudian Anda buka, nanti akan ada seperti ini. Nah, ini kebutuhan untuk menjalankan website harus Anda hidupkan dulu. Apa hasilnya di start ya. Untuk menjalankan websitenya, MySQL-nya untuk menjalankan database-nya ya. Dua ini start atau dihidupkan. Nah, kalau sudah, maka kemudian server kita sudah hidup untuk di komputer kita.
Apa yang kita lakukan berikutnya begini, kita akan pindahkan ya, kita akan pindahkan web ERP yang sudah kita download dan sudah kita ekstrak tadi ke dalam server ya. Kalau bahasa aslinya mungkin kita upload ya, kalau kalau mungkin di bahasa aslinya nanti itu pakai FTP namanya, file transfer protocol. Jadi memindahkan script website kita itu dari komputer ke server asli, namanya upload ya, proses transfer ke server ya, kan bisa pakai yang namanya software FTP up atau WinSTP ya, WSTP. Nah ini tadi kita sudah download dan sudah kita ekstrak ya, ini kita ekstrak, maka kemudian kita copy, kita pindahkan ke SAM sebagai server kita. Nah, SAM itu ada di mana? Karena dia ada sebuah software, maka dia akan di program utama di sini ya. Program utama di sini di SAM. Nah, di sini ada file yang namanya htdoc. Sama nanti kalau kita punya server asli atau kita sudah membeli hosting dan domain, maka di sana ada kontrol panel yang kemudian ada file namanya htdoc. Nah, kita diminta untuk ngupload script atau sintak software kita itu, website kita itu ke sana. Nah, kalau kebetulan kita ini di komputer atau localhost, maka kita tinggal pastekan saja di sini. Kita paste ya, paste. Tunggu sampai proses copy paste nya, pastenya sampai selesai. Nah, nanti kalau sudah fix misalkan, nah ini keuntungan kalau di localhost itu, ini biasanya digunakan untuk melakukan desain karena lebih cepat, desainnya itu lebih cepat kalau di komputer karena tidak perlu koneksi internet sehingga lebih lancar. Nah, sudah ya, ini sudah terupload, sudah ditambahkan di, coba kita lihat, oke, udah ya, udah ini selesai. Nah, sekarang kita balik ke sini ya, balik ke browser. Nah, kemudian setelah tadi sudah kita pindahkan ke htdoc, maka berikutnya kita siapkan tempat untuk meletakkan data, sehingga kita harus buat datanya ya, basis datanya. Kita klikkan localhost untuk masuk ke area control panel di localhost kita ya. Kemudian kita klik di sini ada phpMyAdmin. Di sini untuk membuat database. Oke. Nah, nama folder itu sebaiknya disesuaikan dengan nama perusahaan kita. Kalau tadi WebML itu nama aslinya, nah nanti sesuaikan. Misalkan Anda punya perusahaan namanya Sebut Makmur ya, tulis saja Sebut Makmur, atau Dunia Digital, atau Jaya Selamanya misalkan. Tapi karena ini hanya untuk memudahkan pengenalan, maka saya biarkan tetap seperti itu. Nah, di sini kita akan buat database dulu ya, database, kemudian create database, dituliskan. Saya akan sesuaikan web ERP sesuai dengan nama foldernya. Tapi sekali lagi ya, nanti kalau Anda buat ini sesuaikan dengan nama perusahaan yang Anda buat ya. Nah, ini web ERP, kita klik ya, web ERP sudah muncul. Nah, di localhost ini defaultnya ada default username adalah root dan tanpa password. Sekali lagi, default user atau pengguna database ini adalah root dan tanpa password. Tapi nanti kalau di server asli ya harus ada username dan passwordnya ya. Nah, ini sudah oke. Ini kalau kita mau lihat kosong ya, masih karena ini sebagai tempatnya. Sekarang kita akan
menginstal web ERP tadi. Caranya adalah ketikkan localhost, kemudian nama folder tempat tadi kita mempaste ya, memindahkan ERP, namanya tadi web ERP localhost ERP, kita enter. Nah, di sini dia akan memandu kita bagaimana cara menginstal web ERP. Welcome to the ERP installation wizard, panduan ya. Jenis installation you may see different status message. When there is an error message, you must correct the error to continue. Jika nanti ada kesalahan, maka diperbaiki kemudian dilanjutkan. If you see a warning message, you should take notice before you proceed. Jika kau ada peringatan, ada pesan peringatan, ya selesaikan ya. Dan if you should unsure of option value, you may keep default setting. Okay. Select your language. Okay, kita pilih kalau ada yang bahasa Indonesia biar ada gampang kita paham. Next step. Okay. Nah, di sini kita akan suruh memilih hostname. Oke, localhost. Hostname localhost karena kita di sini ya, di komputer kita. Nanti kalau di mana di komputer di server asing juga biasanya localhost juga ya. Database name-nya web ERP, tadi saya buatnya ERP-nya besar ini ya. Oh kecil ya, maaf ya, kecil ternyata. Web ERP ya, ini ya, sesuaikan dengan ini web ERP. Kemudian data basicnya tidak ada, virusnya, oke, passwordnya tanpa password tadi. Oke, sekarang kita next. Oke. Company setting, chart of account, oke, time zone kita cari yang Asia Jakarta kalau ada ya. Ini ada jam pandang Jakarta ya, yang umum maksudnya. Kalau saya di Jogja, Asia Yogyakarta ada nggak? Kayaknya nggak ada. Mungkin kalau ada, nggak ada ya. Asia Jakarta saja ya. Company logo, oke, kalau ada dengan saya. Kalau ada, ya ini logonya. Kalau anda mau ditampilkan ya logonya. Kebetulan saya nggak ada. Kalau ada diisikan saja. Terus install the demo data ya, oke. Ya, kita pakai ya, karena ini kan kita mau belajar nih. Ini settingan untuk mahasiswa ya, kita belajar ERP lewat web ERP yang ada di lokal. Oke, kalau saya kita install. Oke, save tidak apa-apa. Nah, ini proses sedang melakukan instalasi web ERP di komputer lokal kita. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, ini keunggulannya di sini. Saat ini kita tidak perlu repot-repot untuk membuat website, tapi sudah ada yang kita langsung tinggal pakai. Dan ini gratis tanpa harus bayar. Kalau kita pakai yang SAP, maka bayarnya mahal. Kita pernah kalau tidak salah itu untuk student, untuk belajar maka dalam 1 tahun itu harus bayar 50 juta ya, 50 juta. Nah, ini kita pakai yang gratis tapi tetap bisa mewakili lah, tetap bisa kita gunakan dan kita bisa belajar tentang ERP ya, mulai web ERP ya. Ini sedang proses, kita tunggu. Nah, ini dia sudah selesai ya, sudah selesai. Oke, ya, ini sudah selesai. Nah, kita perlu ingat nanti, username-nya oh salah, ini ya, coba saya sebentar, username-nya kok
lupa tadi ya. Sebentar ya, lupa username-nya sebentar. Ya, oke. Tadi dulu. Jadi penting untuk mencermati proses instalasi sehingga account dan passwordnya jangan sampai lupa ya. Jadi ini defaultnya tadi bahwa ini username-nya admin ya. Passwordnya adalah web ERP, admin web ERP, username-nya admin, passwordnya web ERP. Nah, alhamdulillah ini sudah masuk nih. Nah, alhamdulillah ini sudah masuk. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh ERP untuk mengelola perusahaan kita. Misal sebagai membuat new sales order operation, enter counter sales, enter counter return, packing, special order dan sebagainya. Ini untuk transaksi, ini reports. Nah, di sini hampir semua sudah ada. Memudahkan sekali untuk perusahaan ini dalam mengelola. Ini untuk maintenance, ini untuk receivable, transaction, inquiry report maintenance, ini untuk bagian purchasing, ini untuk bagian pembayaran, ini bagian inventory ya. Inventory di sini ada receive purchase order, ada inventory location transfer, stock count dan seterusnya. Di sini ada banyak inventory planning report dan seterusnya. Kalau contoh ya misalkan. Nah, one month max. Nah, metode-metode yang biasa kita pelajari di teknik industri atau di manajemen perusahaan sudah ada, kita tinggal pakai. Ini yang manufacturing, ada work order, entry, order dan seterusnya. Oke, sebentar ini ada kan ya. Di sini MRP yang bisa kita nah, problem bos stok karena tidak ada stok, tapi ada fasilitas untuk kita menggunakan ERP tanpa harus kita report di sini sudah disediakan ERP untuk sorted, suggester, purchase order dan seterusnya ya. Nanti tinggal di sini ada bill of material dan sebagainya. Tinggal